Halo guys, selamat datang di channelku. Di video kali ini kita akan membahas seberapa besar perusahaan jarum. Hampir mayoritas orang di Indonesia pasti mengenal perusahaan ini. Produk yang Anda kenal di antara lainnya seperti jarum super, jarum coklat, dan jarum 76. Namun, produk rokok yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut itu lebih dari 3 produk tersebut. Di antara lainnya seperti jarum istimewa, LA, jarum black, Cigarillos, Gold Seal, dan juga Dos Hermanos. Awal mulanya terbentuk Jarum Group sendiri itu dimulai dulu sekali pada tahun 1951, tepat di kota Kudus, dan dimiliki oleh perusahaan yang bernama Envy Group. Nama jarum pada awalnya itu bernama bukan jarum, tapi namanya jarum gramofon. Lalu dikarenakan pabrik rokok yang dikelola oleh Envy Group pada saat itu hampir mengalami kebangkrutan, maka salah satu pengusaha Tionghoa Indonesia yang bernama O.M. Wiguan melakukan pembelian terhadap pabrik jarum tersebut. Singkat cerita, setelah 22 tahun berjalan, perusahaan ini mengalami, kalau bisa dibilang, lagi kena sial kali ya. Dia mengalami kebakaran yang menyebabkan pabrik jarum yang ada di kota Kudus tersebut habis. Dan tidak lama kemudian pemiliknya yaitu O.M. Wiguan meninggal dunia atau wafat. Nah, sejak saat itu setelah Om Wiguan ini wafat, kepemimpinan oleh perusahaan itu diambil alihlah kepada anaknya sampai sekarang yang bernama Om Michael Bambang Hartono dan Robert Budi Hartono. Atau biasa orang kalau di Indonesia yang mengerti mengenai bisnis biasanya manggil mereka sebagai Hartono bersaudara. Sejak kepemimpinan anaknya tersebut, anak O.M. Wiguan atau Hartono bersaudara, jarum tuh sangat-sangat meningkat pesat dikarenakan pada saat itu ada dua hal. Pertama, jarum membentuk tempat namanya Research and Development Center untuk mengeluarkan rokok-rokok dengan kualitas terbaik. Jadi pada zamannya jarum sendiri tuh berani untuk mengeluarkan kayak tempat riset demi mendapatkan rokok yang terbaik untuk konsumen. Dan yang kedua, pada masanya itu jarum melakukan yang namanya produksi menggunakan mesin. Dan pada masa itu kebanyakan masih banyak yang memakai cara manual. Tuh, Jarum Group sendiri itu merupakan satu-satunya perusahaan rokok di Indonesia yang kita tuh nggak bisa beli sahamnya karena dia tidak terdaftar di BEI atau kalau kepanjangannya Bursa Efek Indonesia. Pada intinya itu tempat saham, orang jual beli saham. Biasanya kalau perusahaan udah besar mereka tuh open public namanya, itu jadi biar bisa perusahaan mereka tuh sahamnya dibeli sama orang lain. Dan itu sendiri mengartikan kalau misalkan si Jarum tersebut itu masih bisa dibilang sebagai perusahaan keluarga. Dan karena dia tidak open public, kita sulit sekali untuk melihat laporan keuangan secara pastinya. Namun berdasarkan data dari kompetitornya, pesaingnya langsung yaitu Sampurna, pada tahun 2015 Jarum sendiri itu memiliki pangsa pasar sebesar 19,3% di Indonesia. Di posisi ketiga di bawah Sampurna dan juga Gudang Garam. Nah, setelah sukses di dalam bisnis rokok, Jarum Group tuh tidak berhenti di situ saja. Dia tuh ngembangin tuh bisnis-bisnisnya ke tempat lain, ke sektor-sektor lain. Nah, yang pertama, sektor yang dia kembangkan itu namanya adalah PT Hartono Plantation Indonesia. Nah, PT ini itu bergerak dalam bidang perkebunan minyak kelapa sawit, cengkeh, tebu, dan tanaman-tanaman yang bisa diekspor pada lainnya sih pada intinya, dan itu terletak di Kalimantan. Yang kedua, ini bisa dibilang adalah salah satu perusahaan Jarum Group tersukses yang mereka miliki, yaitu Bank BCA. Siapa sih yang nggak tahu BCA? Itu kayak literally bank paling besar swasta di Indonesia. Namun sebenarnya BCA sendiri itu dari awal berdirinya itu bukan punya Jarum Group sama sekali dan bukan dibuat oleh Hartono bersaudara, oleh pemimpinnya sekarang. Dia itu sebenarnya dibuat oleh salah satu pengusaha juga Tionghoa Indonesia pada zaman dulu, pada zamannya sangat-sangat kaya, namanya Lim Sao Leong. Kayaknya kalau orang yang udah tahu belajar bisnis di Indonesia dari zaman dulu pasti tahu dia siapa. Lim Sao Leong ini atau biasa dipanggil sebagai Sudono Salim itu menjual sahamnya, atau kasarnya ya si Jarum Group membeli saham banyak 51,15% yang membuat mereka menjadi pemegang mayoritas saham di BCA. Lalu mereka tambahkan lagi menjadi 54,94%.
dan mereka sampai sekarang masih menjadi pemilik mayoritas saham di BCA, atau pada intinya mereka pemiliknya. Nah, ini bisa dibilang merupakan pembelian tersukses yang dilakukan oleh Djarum Group. Kenapa? Karena pada tahun 2018 saja BCA itu mengantongi keuntungan sebesar 45,93 miliar rupiah. Gue gak tau sih kalau gue punya duit segitu banyak mungkin apa ya. Nah, hal ini juga membuat pemiliknya, si Hartono bersaudara ini, itu tuh menjadi orang kaya paling kaya di Indonesia, nomor 1 selama 5 tahun berturut-turut. Bayangin, nomor 1 sama setahu aja susah. Ini bisa 5 tahun berturut-turut, dan dari tahun 2013 sampai tahun 2018 menurut majalah Forbes. Dan katanya nggak tahu bener apa enggak, keuntungan PT Djarum Group ini bahkan tuh 70% tuh karena dari BCA aja. Walaupun kita tahu di Indonesia tuh orang yang ngerokok tuh banyak, kayak sekitar 65% dari penduduk Indonesia tuh semuanya merokok. Tapi tuh kenyataannya mungkin karena marketnya sendiri gede dan pesaingnya juga banyak, jadi keuntungannya juga yang dapat tidak sebesar dari BCA gitu. Yang ketiga, ini salah satu perusahaan yang juga kalian pasti tahu, ini merupakan salah satu situs e-commerce di Indonesia yang lumayan terkenal, namanya blibli.com. Dan ini dimiliki dari anak perusahaannya Djarum Group sendiri, namanya PT Global Data Niaga. Nah, ini dibentuk pada tahun 2010. Jadi gak nyangka ya, ternyata blibli.com tuh udah 10 tahun. Lalu yang keempat, salah satu merek elektronik di Indonesia. Mungkin selama kalian hidup sampai sekarang, kemungkinan besar kalian pernah pegang salah satu alat dari produk brand ini, yaitu Polytron. Polytron sendiri itu juga didirikan di Kudus, Jawa Tengah pada tahun 1975. Dan perusahaan yang menaungi itu juga anak perusahaan dari Djarum Group yang bernama PT Indonesia Electronic and Engineering. Dan lalu diubah menjadi PT Hartono Istana Elektrik. Namanya unik sih. Yang kelima, PT Djarum juga mempunyai salah satu perusahaan venturer di Indonesia yang bernama GDP Venturer. Nah, Venturer sendiri artinya tuh kalau kalian menemukan perusahaan terus belakangnya ada tulisan Venturer, kemungkinan besar itu adalah perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan yang sangat-sangat besar, yang duitnya mungkin kasarnya ya banyak banget deh. Nah, perusahaan ini itu bisa dibilang adalah perusahaan yang berbasis permodalan. Dia memberikan modal kepada perusahaan startup dengan harapan di masa depan akan mendapatkan keuntungan seperti itu. Nah, jadi Venturer ini itu sudah banyak menyuntikkan dana ke perusahaan-perusahaan di Indonesia. Contoh-contohnya itu seperti Gojek, Garasi.id, Cumi, Kaskus, Kumparan, Opini.id, Tiket.com, dan masih banyak lagi gitu. Nah, terakhir, kalian pasti tahu ini, dan banyak orang Indonesia tuh melakukan hal aktivitas ini, yaitu adalah PB Djarum atau kepanjangan Perkumpulan Bulu Tangkis Djarum. Pada awal mulanya ini didirikan tuh pada tahun 1974, dan alasan PB Djarum itu dibentuk itu hanyalah karena pada saat itu karyawan-karyawan Djarum Group itu tuh sangat suka namanya, atau bisa dibilang hobi bermain bulu tangkis. Nah, sampai yang pemiliknya Pak Robert Budi Hartono ini tuh bilang nih ke karyawannya, udah kalian pakai itu salah satu barak, ubah menjadi tempat olahraga. Nah, sejak saat itulah dimulai tuh PB Djarum, dan sampai pada titik di mana PB Djarum terkenal karena menghasilkan salah satu legenda pebulu tangkis di Indonesia yang bernama Lim Swee King. Pada zamannya, di eranya, dia tuh hampir semua kejuaraan badminton itu dibabat habis sama dia. Dan juga selain dia, PB Djarum juga setelah dia pun masih banyak atlet-atlet bulu tangkis nasional dihasilkan dari tempat tersebut. Seperti salah satunya itu Alan Budi Kusuma, terus Ardi B. Wiranata, Christian Hadinata, Ivan Ali, dan juga yang terakhir Haryanto Agus. Sekarang kita bahas kekayaannya lagi nih ya. Menurut Bloomberg adalah salah satu situs website di dunia yang mengkalkulasi kekayaan orang paling kaya di dunia. Menurut mereka, harta kekayaan Pak Robert Budi Hartono ini itu adalah sampai titik ini ya, sampai tahun 2020 adalah sebesar 188,1 triliun atau sebesar 12,4 miliar dolar. Wow.
Satu orang bisa pegang duit segitu banyak ya, hebat. Tapi sayangnya sebenarnya catatan ini itu turun daripada sebelumnya pada bulan Maret tahun 2020. Kayaknya itu menurun drastis dari yang awalnya 232,1 triliun rupiah atau sebesar 15,3 miliar dolar. Itu merupakan penurunan yang sangat-sangat signifikan dalam waktu yang singkat dari bulan Maret sampai bulan sekarang pada tahun yang sama, yaitu 2020. Salah satu penyebabnya sedikit banyak dikarenakan oleh pandemi yang sedang kita lagi rasakan. Dan kakaknya Pak Michael Bambang Hartono itu memperoleh kekayaan sampai detik ini itu sebesar 172,8 triliun rupiah atau 11,6 miliar US dollar. Wow. Dan mereka pun ditempatkan sebagai salah satu dari 500 orang terkaya di dunia. Dan Pak Robert Budi Hartono itu menempatkan posisi 181, sedangkan kakaknya menempatkan posisi 150. Nah, walaupun mereka di posisi 141 dan 150, untuk sekarang mereka masih menempati posisi nomor 1 dan 2 di Indonesia. Kekayaan mereka ini itu kalau dibandingin dengan nomor 2 ke nomor 3-nya itu sangat-sangat lumayan besar. Yang nomor 3-nya itu pemilik perusahaan Indorama memiliki kekayaan sekitar 68,8 triliun. Jadi signifikan, kayak bedanya bisa sampai hampir kurang lebih 90-100 triliun rupiah. 1 triliun aja dalam satu masa kehidupannya belum tentu bisa tercapai. Ini mereka tuh udah nyampe 3 digit, gila gak sih? Wow ya. Pak Robert Budi Hartono ini memiliki seorang istri bernama Widowati Hartono dan dia juga mempunyai 3 orang anak. Nah, 3 anaknya ini mungkin yang bisa kita bilang sebagai anak emas karena 3-tiganya ini itu berkecimpung di perusahaan Jarum Group. Yang pertama adalah Pak Arman Hartono. Nah, dia sendiri itu sekarang menjabat sebagai direktur PT BCA. Kedua adalah Pak Victor Hartono. Dia tuh menjabat sebagai Chief Operating Officer di PT Jarum. Nah, yang ketiga itu ada Pak Martin Hartono. Dia itu adalah pemilik atau founder dari anak perusahaan Jarum Group yaitu GDP Venture. Mereka bertiga ini itu fokus untuk mengembangkan Jarum Group. Kakaknya Michael Bambang Hartono ini memiliki istri bernama Ikawati Budiarto dan dia mempunyai 4 orang anak. Cuma pas gue coba cari anaknya itu siapa aja, susah ketemu. Sepertinya kakaknya ini Pak Michael Bambang Hartono tuh agak tidak terlalu suka sama namanya spotlight, walaupun dia merupakan salah satu orang terkaya di Indonesia. Saudara Pak Hartono ini mempunyai anak sehingga jadi kasarnya keponakannya Pak Hartono hidupnya tidak seperti Hartono bersaudara. Jadi namanya adalah Lucy Agnes dan dia itu sekarang berada di Timur Leste sebagai biarawati. Jadi dia mengabdikan hidupnya untuk gereja. Banyak hal yang bisa dia lakukan dengan banyaknya duit yang dimiliki oleh saudaranya. Ya walaupun bukan dia, tapi kan kasarnya kalau misalkan si Ibu Lucy-nya mau untuk kaya mah bisa gitu. Tapi dia lebih untuk hidup sederhana. Mungkin emang bener sih buat dia. Kadang semakin kaya seseorang atau orang yang sudah cukup punya passion di satu hal, pasti mereka mengorbankan segalanya. Hebat sih. Terus, dan fakta unik menurut gua, dibalik kekayaan mereka yang beratus-ratus triliun, khususnya Pak Michael Hartono ini itu suka sekali makan sederhana di warung tahu pong di Semarang. Itu dia sempat viral karena kasarnya dia punya duit untuk makan steak tiap hari. Cuma dia lebih milih untuk makan warung tahu pong dan dia tuh menurut pemiliknya di sana dia menjadi pelanggan setia di tempat tersebut. Tapi mungkin kasarnya karena dia orang kaya atau triliuner bisa dibilang, dia mungkin makan di Semarang, tinggal Jakarta tiap hari pergi juga bisa. Fakta unik kedua, Pak Michael Bambang Hartono ini pada saat tahun 2018 Asian Games di Indonesia, jadi ada salah satu cabang yang dilombakan yaitu namanya bridge. Bridge itu salah satu olahraga kartu remi seperti itu. Nah, si Pak Michael Bambang Hartono ini menjadi salah satu atletnya dan merupakan atlet tertua pada Asian Games tahun 2018.
Dimana orang-orang di Indonesia kayak banyakan orang pada mainnya PS4, HP, lihat sosmed, Instagram. Si Pak Michael tuh simple, hobinya tuh main kartu dan juga tai chi. Pak Michael ini itu merupakan Ketua Dewan Bina Gabungan Bridge Indonesia atau disingkat PB Gapsi. Nah, terakhir, jadi itu ada salah satu berita mengenai Pak Robert Budi Hartono ini itu menyurati Pak Jokowi mengenai keresahannya kedua kalinya dilakukan PSBB di Jakarta pada saat kemarin. Dan itu juga sempat viral. Nah, semoga aja sih pandemi kali ini tuh jadi cepet kelar ya. Ya, kita berharap yang terbaik aja. Itu aja. Sekian penjelasan singkat dari gua mengenai perusahaan Jarum. Kalau kalian suka, ya klik subscribe dan follow karena gua bakal bikin video-video selanjutnya mengenai kayak perusahaan-perusahaan atau siapapun di Indonesia. So, see ya and thank you. Dadah.